Shalom keluarga Indonesia. Bersama saya Riko Napitupulu dan istri saya Gina. Kami terpanggil untuk membuat satu channel YouTube untuk membagikan nilai-nilai yang penting dalam pernikahan keluarga Kristen. Dan hari ini sudah ada bersama kami narasumber kami, pembicara saat ini Pendeta Leo dan istrinya Kak Dewi. Kami biasa panggil beliau Bang Leo dan Kak Dewi, dan mereka juga adalah mentor dalam pernikahan kami, dan beliau adalah National Leader with Jesus Ministry, yaitu salah satu kegerakan berjalan bersama Yesus ya Bang ya. Yep. Wah, terima kasih Bang sudah datang kemari jauh-jauh dari Palembang. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya. Dan kita mau membagikan nilai-nilai pernikahan dalam keluarga Kristen Bang. Dan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita tanya jawab, diskusi, dan kami percaya ini akan jadi berkat bagi banyak yang mendengar. Amin. Thank you ya Bang ya. Waduh, udah bersedia ya, jauh dari Palembang ya. Gini Bang, kami melihat akhir-akhir ini udah banyak fenomena. Banyak orang sekarang takut menikah, banyak yang tidak mau menikah, dan juga banyak juga orang asal menikah. Nah, kalau di dalam Alkitab sendiri sebenarnya apakah setiap orang itu harus menikah? Gimana Bang? Coba tolong jelasin biar kami memahami gitu, dan pendengar memahami. Harus sih, karena kan rata-rata semua orang setelah dewasa mau menikah gitu ya. Walau banyak juga sekarang fenomena orang takut menikah, ingin menikah. Itu gimana Bang menurut kitab yang memahami? Pertanyaan yang bagus ya, Ya. menarik ya. Di Alkitab itu tidak secara eksplisit menuliskan bahwa setiap orang harus menikah, tidak. Ya, karena pada mulanya Allah itu menciptakan pria dan wanitanya Tuhan itu menurut gambar dan rupanya, itu tujuannya untuk melipat gandakan generasi ilahi. Yang memuliakan Tuhan, yang merepresentasikan dan merefleksikan siapa penciptanya. Benar, bisa bacain ini di Kejadian ya, pasal 1 ayat 28. Di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Namun ketika manusia itu jatuh dalam dosa, gagal, mereka tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan. Kenapa Tuhan memberkati pria dan wanita itu menjadi satu itu, ya. Melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, ya, manusia dipulihkan dan diberikan amanat yang baru, yang untuk melipat gandakan generasi ilahi dengan pergi dan menjadikan segala bangsa muridku. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Iya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ini yang harus orang Kristen pahami, bahwa fungsi mereka dipanggil sebagai pria dan wanitanya Kristus itu tujuannya untuk menjadi generasi ilahi. Ya, generasi ilahi itu bisa dilahirkan melalui keluarga dan juga bisa melalui sebuah proses, yaitu hidup menjadi murid Kristus dan memuridkan. Intinya melipat gandakan generasi ilahi sehingga dunia ini dipenuhi dengan
kemuliaan Tuhan yang dihadirkan melalui kehidupan pria dan wanitanya Tuhan. Seperti itu. Wow. Oh, jadi ternyata pernikahan itu tujuannya jelas gitu ya. Jadi memenuhi bumi, tapi itu kan secara fisik ya memenuhi bumi, tapi secara rohani ada nilai yang terkandung ya. Bahwa orang-orang yang menikah dalam Tuhan itu untuk menghasilkan generasi anak-anak ilahi gitu yang hidup dalam pemuritan di dalam karya Allah yang dalam Yesus yang bagi orang yang percaya itu ya. Oke. Nah, jadi kan saya juga pernah dengar tuh bahwa memang nggak semua orang harus menikah, tapi karena orang banyak yang dengar versi harus menikah penuhi bumi gitu ya. Tapi ngambil penuhi buminya doang. Makanya jadinya kan kayak lomba-lomba banyak anak itu lomba ada di suku tertentu gitu ya, makin banyak anak makin tanda banyak rezeki. Fokusnya di situ. Nah, terus banyak yang tidak menikah juga. Apakah, nah pertanyaannya, apakah mereka tidak menikah karena ingin, di bagian lain kan ada katanya hendaklah ada kalau saya nggak salah baca, dianjurkan untuk tidak menikah, hidup sendiri. Ya, saya sedang bertanya, apakah dia tidak menikah karena permintaan melakukan firman itu, atau faktor dia tidak melihat pernikahan itu sebuah solusi, sebuah karya dari Tuhan. Dia tidak mendapat edukasi pernikahan Kristen seperti apa, atau mungkin tidak mendapat teladan dari orang tua, lingkungan sekitar, sehingga dia trauma untuk menikah. Tapi pada dasarnya berarti pernikahan Kristen itu tujuannya itu jelas gitu ya. Seperti Abang sampaikan tadi ya, memenuhi bumi dan menghasilkan anak-anak ilahi ya. Oke. Wah, semoga kita yang mendengar ya benar-benar terinspirasi ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan anak-anak ilahi, anak-anak yang dimuridkan dalam Tuhan, dan itu tentu dimulai dari saya dulu gitu Bang ya, sebagai sebagai pasangan ya, baru ke anak kami gitu ya. Oke, thank you Bang, dan ya luar biasa ya sayang ya. Gimana sayang, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tadi kan pertanyaan seperti itu, nah biasanya kan kalau aku pribadi dulu sebelum menikah itu tujuan menikah biar apa ya? Ya biar bahagia, biar ada tempat tidur. Nah, kalau menurut orang abang, orang kakak nih, berdasarkan Alkitab yang dipahami orang abang, orang kakak, sebenarnya apa sih gitu tujuan menikah itu gitu loh Bang? Dari kan umumnya kan ingin bahagia udah simpel, apalagi cewek gitu kan, biar aku nggak kerja gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu, tujuan menikah itu? Ya, wow, ini penting banget ya. Tujuan menikah menurut Alkitab luas, Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau disimpulkan, pernikahan menurut Alkitab itu adalah penyatuan ilahi atas dua murid Yesus, ya, dua murid Kristus, pria dan wanitanya Kristus, ya, yang rindu mengalami keserupaan dengan Kristus melalui wadah pernikahan, ya. Dan melalui pernikahan itu mereka menyatu menjadi satu hati, satu pikiran, satu perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Bukan hanya mereka aja, tapi mereka nyatu sama Tuhan untuk menggenapi amanat agungnya, kesatuan hati, kesatuan roh, ya, tubuh, pikiran, satu daging, itu untuk memenuhi amanat agungnya. Nah, pernikahan menggenapi rencana Tuhan untuk menyatu itu didapat di Kejadian pasal 1 dan 2, mungkin bisa dibaca, direnungkan bahwa kesatuan ilahi itu ada dan diekspresikan di dalam pernikahan. Sebelum iblis mencuri ya, menyelewengkan tujuan itu ya. Nah, dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 30 dikatakan seperti ini. Bunda bisa bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya,
Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, supaya yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jadi tujuan pernikahan itu bukan lagi untuk bahagia, bukan lagi untuk punya tempat tidur. Itu bonus, itu akibat dari kita mengalami kesatuan dengan Tuhan. Jadi melalui kesatuan kita dengan Tuhan sebagai pria dan wanitanya Kristus, ya, kita sudah pasti otomatis bahagia, karena kebahagiaan itu sendiri adalah kita terkoneksi dengan Tuhan, sumbernya, ya kan. Nah, kemudian kesatuan itu karena kita sebagai pria dan wanita satu sama Tuhan, yang menjadi manusia yang ilahi, makanya lahirlah generasi yang ilahi melalui kesatuan kita itu. Ya, di kitab Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Clear sekali. Jadi itulah tujuan, ya, kalau untuk disimpulkan, ya, sederhananya seperti itu. Tujuan kita menikah pertama untuk memiliki kesatuan dengan Kristus, ya, kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, bukan sekedar bahagia punya anak, lebih dari itu. Ya, kebahagiaan yang paling indah adalah kita mengalami keserupaan dengan Kristus dan nyatu dengan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi pria dan wanitanya Tuhan yang ilahi, menghasilkan generasi yang ilahi. Dalam banget ya Bang ternyata ya tujuan pernikahan saya, dan saya yakin banyak orang nggak tahu itu gitu. Memang saya di awal menikah saya nggak tahu, tapi puji Tuhan saya ngikuti konseling pernikahan, dan ini saya diteguhkan kembali tujuan pernikahan itu ternyata sedalam itu. Dan tentu kalau gitu kepada pasangan-pasangan yang ingin menikah perlu sekali dong untuk mengetahui ini Bang. Nah, kalau gitu apa saja hal yang perlu dipersiapkan Bang kepada pasangan yang hendak menikah? Mengingat ketika pasangan kehilangan atau tidak memahami nilai-nilai ini, tentu kan hasilnya akan beda. Seperti yang kami juga alami. Gimana menurut Bang Leo dan Kak Dewi? Iya, persiapannya ya, yang jelas kalau kita mau menikah, yang paling pertama itu kita harus memastikan bahwa kita hubungannya baik dan dalam dengan Tuhan, ya. Karena jangan sampai kita menjadi pribadi yang nggak terhubung sama Tuhan, sedangkan mau memasuki pernikahan, begitu ya. Jadi penting sekali kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan terus-menerus pemberesan untuk dosa-dosa, ya, supaya khususnya dosa-dosa masa lalu nih. Kita kan mau masuk ke musim yang baru, musim pernikahan, tapi dosa yang dulu-dulu atau yang masih menjerat kita, tapi kita nggak mau beresin. Nah, itu penting banget. Kita harus bereskan itu untuk memasuki musim pernikahan, kehidupan pernikahan. Terus juga persiapannya untuk menikah, yang jelas kita terhubung sama Tuhan tadi, meminta konfirmasinya Tuhan untuk pasangan yang akan kita pilih, ya, akan kita nikahi gitu. Benar-benar bukan ini yang dari Tuhan, bukan berdasarkan pilihan kita sendiri, tapi benar-benar itu pilihannya Tuhan. Nah, harus ada konfirmasi kuat dari Tuhan. Jadi nggak sembarangan menikah terus nanti tiba-tiba bilang, menyesal, kayaknya aku salah pilih, nggak cocok dan lain-lain. Wah, itu Yes, berbahaya, ya. Itu fakta banget. Jadi itu hal yang pertama yang sangat penting untuk kita siapkan untuk memasuki pernikahan. Hal lain gimana Bang?
Ya, untuk menambahkan itu, karena melalui hubungan dengan Tuhan, kita benar-benar punya hubungan pribadi yang intim, kita itu akan mendapat konfirmasi dari Tuhan, oh ini pasangannya dari Tuhan. Kita juga akan dapat visinya Tuhan juga atas pernikahan yang Tuhan mau kita jalani, hadapi. Nah, yang kedua, itu melalui sumbernya Tuhan itu, hati kita makin siap. Kan tadi dikonfirmasi hati kita, ya itu yang kedua yang harus kita siapkan ada hati kita. Karena nah itu masalah, semuanya itu adalah dimulai dari manusia yang terdalam kita, batin kita, hati kita. Ya, siap nggak hati kita untuk meninggalkan keluarga, kan ada dikatakan meninggalkan keluarganya untuk menjadi satu daging. Nah itu. Nah, siap nggak hati kita untuk membangun komitmen, sepakat, nah, dalam satu visi pernikahan yang Tuhan tetapkan, menyatu, ya, harus katakan aja siap gitu, apalagi harus bilang berani siap untuk tutup terhadap wanita yang lain atau pria yang lain. Nah, itu persiapannya. Nah, kadang ada yang nggak siap untuk dengan satu pasangan. Jadi membanding-bandingkan masa lalu, mengkait-kaitkan, gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah ya hati yang mau siap disatukan, karena itu kan proses seumur hidup kita menyatu gitu. Sampai hari ini pun kami juga itu proses gitu. Bagaimana kita nggak lagi dua tapi menjadi satu, itu proses banget. Ya, menjadi satu hati itu proses, menjadi satu pikiran itu proses. Ya, dan paling penting adalah menjadi satunya di dalam Kristus. Udah siap belum? Nah, kalau menjadi satu daging semuanya siap, orang udah siap-siap aja. Malah kayaknya kebanyakan tujuannya mau satu daging aja. Tapi nggak siap satu roh. Satu roh ya, satu ya, pikiran, satu visi ya. Wow, seperasaan. Dahsyat banget ya saya. Kami sih juga ngalamin ya tiga bulan pertama ya pernikahan tuh salah pilih gitu kan. Aduh menyesal, banding-bandingin masa lalu gitu kan, banding-bandingin. Karena kami di awal merasa persiapan kami udah cukup, gitu kan, udah konseling apa itu aja nggak cukup. Ternyata itu aja nggak cukup. Belum punya kesepakatan tadi itu. Dan biasanya malah yang lebih konsennya itu persiapannya nanti abis nikah tinggal di mana, sisa tabungan berapa, yang lebih seperti itu, bukan hal yang makna pernikahan itu sendiri. Ternyata sebelum menikah, pastikan dulu kita mengalami Tuhan, mengerti kehendak Tuhan ya, dan pasangan kita pun karena kita minta petunjuk Tuhan, sehingga kita diberikan yang juga pasangan yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau bertemu itu bersatunya itu ya seperti apa yang kedua pasangan itu memahami tujuan mereka menikah ya. Oke, wow, luar biasa ya saya. Luar biasa, sangat diberkati Sangat ya. diberkati ya. Oke, saya silakan ada pertanyaan lagi dengan narasumber kita. Nah, kalau biasanya tuh Bang kan sudah menikah dan lain sebagainya, biasanya kan setelah menikah itu kita punya prioritas tuh Bang. Nah, kira-kira tuh apa sih Bang, prioritas apa gitu kan? Kalau aku pribadi atau awal-awal tuh prioritas setelah menikah tuh aku pengen punya rumah, punya anak, cewek cowok, anak berapa gitu kan, kayak ngerancang gitu, terus honeymoon kemana atau liburan deh kita gini, itu prioritas, jadi prioritas. Nah, kira-kira apa gitu Bang, prioritas apa yang harus diisi dalam pernikahan, terutama pernikahan Kristen gitu Kak? Iya, kalau tentang prioritas ya, kembali lagi pembahasan kita tadi di awal, pernikahan itu tujuannya juga untuk kita serupa dengan Kristus, ya kan? Untuk semakin menyerupai Kristus. Ya artinya prioritas pertama kita yang jelas nomor satu adalah hubungan pernikahan kita itu menyatu dengan Kristus. Gimana kita mau serupa dengan Kristus kalau kita nggak hidup sama Kristus itu sendiri gitu kan? Jadi harus memastikan kita terhubung sama Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam pernikahan kita ya, hubungan itu. Karena Tuhan itu kan yang akan jadi sumbernya, sumber segala aspek dalam pernikahan ya. Kayak tadi Kak Gina bilang anak, mungkin kan pengambilan keputusan tentang rumah dan lain-lain. Itu kalau kita connect sama Tuhan, Tuhan yang akan jadi sumbernya dalam segala sesuatu, keputusan, pilihan, Tuhan yang jadi sumbernya.
Dan penting banget karena Tuhan itu akan menuntun kita dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi menuntun kita bagaimana mengasihi pasangan, ya kan? Bagaimana menerima pasangan, bagaimana bisa melihat, benar-benar bisa melihat Tuhan dalam pasangan itu. Karena pernikahannya nyatu sama Tuhan. Jadi harus pastikan prioritas pertama, pernikahanku ini nyatu sama Tuhan nggak sih? Atau cuma ya aku sama dia gitu kan? Tentang aku dan dia saja gitu kan, yang kita bilang menjadi kita, tapi Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Padahal sejak semula tidaklah demikian ya. Gitu, harus kuncinya. Terhubung sama Prioritas kita Tuhan. apa nih? Ya, jujur awal-awal prioritas mana ada say pernikahan kita ke arah Tuhan ya, ke Iya. arah Kristus enggak. Di awal Enggak, makanya ya kami bersyukur ya dimentorin sama ya salah satunya juga abang dan kakak ya, kami mengalami berkat pertumbuhan dan kami menikmati pernikahan kami saat ini. Dan kami tahu arah tujuan pernikahan kami dan kesatuan di dalam Kristus. Gitu. Lanjutnya ya, persiap apa yang di harus diisi dalam pernikahan itu adalah visi, ya, visi ya yang kita tangkap dari hubungan kita dengan Tuhan sebagai suami istri yang menyatu dengan Tuhan itu. Kita pasti akan menangkap hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan yang dijiwantahkan melalui visi dan misi kenapa kita menikah. Karena pernikahan itu bukan sekedar wah aku nanti nikah punya mikirin sandang pangan papan, nanti aku punya anaknya nanti lahir terus disekolahin terus dinikahin terus saya ngurus cucu, nggak gitu, bukan sekedar itu gitu loh. Tapi lebih dari itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang spesifik dari pernikahan setiap pria dan wanitanya Tuhan, spesifik dan unik. Kalau saya dan istri spesifik dan unik apa? Ya kami kalau ditanya apa visinya, melalui hubungan dengan Tuhan kami nangkap, oh kami dipanggil menjadi ayah dan ibu di dalam Injil. Baik ayah dan ibu secara anak-anak biologis kami maupun anak-anak rohani yang harus kami lahirkan melalui hati yang Tuhan taruhkan untuk kami mengasihi jiwa-jiwa. Dan kita memperlakukan mereka sebagai anak-anak rohani. Dan kami sepakat itu dan bersetuju karena kami mendapatkannya melalui hubungan yang intim sebagai pria dan wanitanya Tuhan yang menyatu dengan Kristus. Seperti itu. Nah, untuk visi itu yang kita harus isi selanjutnya adalah yaitu kita menentukan nilai-nilai pernikahan kita itu seperti apa. Kalau kita nggak menentukan nilai-nilai yang kita dapat dari hubungan kita dengan Tuhan, nanti dunia yang akan menjadi nilai-nilai kita secara tidak sadar mengadopsi itu, merangkul itu. Padahal kita harus merangkul, bersetuju, bersepakat dengan nilai-nilai yang Tuhan taruhkan untuk menolong kita sampai pada tujuan itu. Itulah fungsi nilai-nilai. Kayak rel kereta api itu harus ada visinya yang satu, yang besi yang satu lagi, yang untuk menyeimbangkan itu adalah nilai-nilai tersebut. Ya, penting memiliki nilai-nilai, harus diisi nilai-nilai keluarganya. Seperti itu. Wow, luar biasa ya sayang. Terus menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang sejati ya, yang dari semulanya ditetapkan ya bagi keluarga-keluarga Kristen ya. Nah, ini nih Bang, ini nih yang saya sering temukan nih, tantangan nih. Pertanyaan kelima, tantangan dalam pernikahan keluarga Kristen ya. Dan sebenarnya banyak tantangan di luar keluarga Kristen juga, banyak. Tapi kita karena saat ini sedang bicarakan nilai-nilai pernikahan dalam keluarga Kristen ya. Nah, Abang kan sebagai hamba Tuhan, pendeta, kan tentu dong banyak orang yang sharing, cerita, konseling, ada yang datang gitu yang melihat sendiri dan berbagai. Karena saya sendiri aja sebagai di sini tanda kutip gitu ya, sebagai orang biasa gitu ya, keluarga di lingkaran saya gitu ya, saya pun melihat ya tantangan keluarga kami gitu kan, di keluarga besar, teman-teman banyak tantangannya. Nah, bahkan yang ekstrim kita lihat di media,
tantangan keluarga itu ada yang bertengkar, itu ya banyak. Terus endingnya sampai berpisah, bercerai. Bahkan tidak ada demikian dikehendaki Tuhan kan, dalam pernikahan Kristen perceraian dibenci oleh Allah kan. Nah, terus yang lebih parah lagi tuh KDRT, ya kan, bahkan sampai pembunuhan, ya kan, suami bunuh istri, istri bunuh suami, ada lagi orang tua gantung diri sama anak. Nah, kami disitulah termasuk salah satu panggilan untuk memberitakan ini melalui nilai-nilai yang dibagikan oleh mentor kami, hamba Tuhan, untuk dibagikan oleh didengar banyak orang. Karena kami mengalami kesedihan, loh kok orang berkeluarga kok pukul-pukulan, kok KDRT, kok sampai menganiaya, terus ada mengalami sampai kebencian, trauma, bahkan sampai pembunuhan. Masa sih Allah itu menciptakan pernikahan untuk itu? Nah, makanya kami terpanggil, makanya nama channelnya ini kan Keluarga Bahagia dan Kekal. Yang kami yakini, yang seperti Abang jelaskan tadi, yang kami juga belajar kan, bahwa ketika kita terhubung dengan Tuhan, mengalami sukacita, itu dampak kebahagiaan itu dan kekal itu juga kami yakini bahwa hubungan itu kekal sampai mati kan. Nah, itu gimana itu Bang? Kok bisa sampai seperti itu? Tantangannya itu kok bisa terjadi seperti itu Bang? Balik lagi kepada sumber pernikahan kita itu adalah hubungan dengan Tuhan ya. Jadi tantangannya di dalam pernikahan adalah bagaimana terus terkoneksi dengan Tuhan. Tantangannya itu ya, secara pribadi ya, personal maupun sebagai pasangan, itu benar-benar punya koneksi yang benar-benar dalam intimasi dengan Tuhan. Nah, itu yang tantangan yang pertama adalah bagaimana membangun keintiman itu. Yaitu harus disiplin caranya. Ya, kedisiplinan, ketekunan sebagai disciple of Christ. Ya, disiplin itu kamu jalankan karena kamu sedang mengikuti siapa yang kamu ikuti. Ada disiplinnya. Karena kita dua murid Yesus yang bersatu, ya, tantangannya adalah bagaimana menghidupi disiplin yang diminta oleh firman Tuhan supaya kita hidup sebagai muridnya Kristus. Menyatu. Nah, itu menolong kita untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir dengan kita 24 jam, menyertai kita, Immanuel. Tapi bagaimana kita menjadi pria dan wanitanya Tuhan yang menyertai Tuhan? Nah, itu tantangannya. Banyak yang nggak fokus di situ, akibatnya dia gagal di berbagai area. Gitu. Nah, berarti dengan kata lain, seperti yang juga mengajarkan ke kami, jalan bersama Yesus itu juga bagian ya dalam bagaimana pernikahan itu berjalan bersama Tuhan. Karena kedua pasangan itu berjalan bersama Tuhan. Yes. Wow. Nah, tantangan, tapi saya juga lebih mau bertanya yang sering abang sorot nih, gitu ya. Ya, apakah jemaat ataukah banyak orang gitu ya, yang paling sering itu, paling banyak muncul itu apa Bang? Tantangan-tantangan Bang dan kakak ini apa? Tantangan paling banyak bagi keluarga sebenarnya Kristen? tantangan yang di awal tadi Bro Riko juga sebutin ya, pertengkaran ya, percekcokan segala macam, itu sebenarnya dampak saat kita nggak hubungan sama Tuhan itu nggak connect terus. Sebenarnya itu dampaknya yang akhirnya fokusnya tantangannya di situ. Tapi sebenarnya awalnya itu ya karena kita nggak connect sama Tuhan, ya kan, sama sumbernya, jadi hilang fokus gitu. Nah, memang yang tantangan yang paling sering muncul kalau yang aku perhatikan itu kekhawatiran. Ya, kekhawatiran, aduh suamiku gimana nih, setia nggak gitu ya, atau dan lain-lain. Aduh nanti anakku gimana ya, udah mau masuk usia sekolah, sandang pangan papan. Ya benar-benar kekhawatiran, sandang pangan papan ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan itu. Kadang kita jadi fokusnya ke situ gitu. Itu kekhawatiran yang bisa menjerat dan menjadi tantangan dalam pernikahan ya. Harusnya kita tahu saat kita mau nyatu sama Tuhan, seperti pernikahan kita mau bersatu dengan pasangan, kita nyatu sama Tuhan. Artinya Tuhan itu benar-benar menjadi Tuhan. Jangan kita sebut
ya engkau Tuhan, Yesus engkau Tuhanku. Tapi prakteknya di kehidupan kita nggak jadiin Tuhan itu ya Tuhan. Gitu. Makanya tetap khawatir, makanya tetap gelisah, berantem, nggak rasa aman dengan pasangan, greget sama anak-anak misalnya gitu ya. Aduh pusing, gimana cara didik ini. Penyerahan sama Tuhan udah nggak sepenuhnya, karena tetap ngandalin diri sendiri, kekuatan sendiri, nggak fokus sama Tuhan. Nah itu, jadi itu cuma dampak gitu ya. Ibarat kata kayak bola salju ya, konsekuensi ya. Tantangan itu akhirnya menantang kembali ya. Tantangan itu menantang kembali, tantangan baru. Karena basicnya belum beres ya Kak ya. Hubungan saya dengan Tuhan gimana? Hubungan istri juga bertanya, hubungan saya dengan Tuhan gimana? Kalau kedua belah pihak hubungan dengan Tuhan baik, berjalan ya, otomatis menghadirkan Tuhan ya, menjadi Tuhan atas rumah tangga kita gitu ya. Terus juga nih satu hal yang diingetin ya, biasanya juga dalam pernikahan ini tantangannya itu tentang tidak dapat membedakan hal teknis dan prinsip kebenaran ya. Kalau yang sering kami ribut tentang teknis juga. ya, kalau kita mau tahu ya, maksudnya hal-hal teknis ini biasanya tentang cara-cara gimana suamiku jemur anduk, aku jemur anduk, gimana taruh sepatu, kaos kaki, itu aduh bisa lelah banget ya kalau kita debat cuma gara-gara hal-hal teknis. Itu bisa ditoleransi gitu loh, karena itu bukan suatu dosa. Suami taruh sepatu ngadepnya kemana, caranya gimana, istri cara ngeliput selimut, tumpuk bantalnya di atas ya, selimutnya di bawah gitu. Itu bukan hal dosa gitu, jadi nggak penting banget gitu, itu semua bisa ditoleransi. Tapi kalau tentang prinsip kebenaran ya, itu yang didasari firman Tuhan, itu yang harus dipegang dalam pernikahan. Nggak boleh berbohong ya kan, kita harus terbuka dengan pasangan. Itu nah nilai-nilai itu yang harus dipegang. Kalau itu oke, kita memang harus melakukan bersama ya kan, komitmen bersama, itu yang penting. Nah banyak kan tantangan atau percekcokan terjadi karena nggak bisa bedain itu, melelahkan. Nah itu sih yang paling sering terjadi. Dan itu terjadi juga sama kita ya di awal-awal. Awal-awal ya. Udah capek tuh ngurusin teknis tuh gak ada ujungnya, odol yang tutupnya gak ada, anduk basah di kasur, ngambil baju, dikira gak capek lipetin baju. Sementara prinsipnya kita langgar, itu Pak, kita jadinya nggak mengasihi pasangan. Bahkan berdebat sampai marah hanya gara-gara hal teknis, hal kecil. Wow, Bener banget. luar biasa ya saya. Luar biasa. Dan gimana sayang, ada lagi pertanyaan nomor 6? Umumnya nih Bang, Kak, di era sekarang ini kan aku sepengetahuan kita semua yang namanya di Kristen itu nggak pernah cerai itu dosa dan lain sebagainya gitu. Nah tapi realitanya nih tetap ada keluarga gitu ya, atau rumah tangga Kristen itu yang nggak bertahan gitu, atau cerai, atau bahkan ada yang tetap bertahan nih tapi tanda kutip sebenarnya menderita ya. Iya, tanda kutip nggak berkualitas atau nggak bahagia itu tanda kutip gitu. Nah gimana orang abang kakak gitu merespon itu? Mengapa gitu ya, mengapa juga Bang banyak pernikahan Kristen mengalami itu? Ya sekali lagi karena nggak tahu tujuan yang dari Tuhan, apa itu pernikahan sesungguhnya ya, apa kehendak Tuhan untuk pernikahan mereka, apa visi Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka secara spesifik dan unik menurut konteks mereka. Karena nggak dapat itu, makanya firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau bahasa yang lain, umatku binasa karena tidak memiliki visi. Itu kebinasaan itu hadir dalam pernikahan itu menjadi neraka ya karena kita nggak ngalamin Tuhan di situ. Nah, kenapa pernikahan tidak bertahan? Kenapa ada perceraian? Kembali lagi karena memiliki visi jelas. Dan pertama, yang paling utama adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pria dan wanitanya Tuhan yang dipanggil untuk menjadi pribadi yang serupa Kristus melalui pernikahan. Karena tujuan mereka mungkin udah salah alamat. Tujuannya untuk bahagia, tujuannya untuk
punya aset, punya anak cucu yang Banyak. banyak. Lucu. Wah, salah udah tuh. Nggak ada yang salah dengan punya anak, punya aset, nggak ada yang salah. Tapi apa hatinya Tuhan melalui pernikahan itu? Itu yang paling penting. Dan kalau nggak punya itu ya fokusnya lari, ya yang diproduksi, ya, keluarnya hal-hal yang menyimpang, bahkan saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena ekspektasi ya. Dan yang paling penting di situ kita harus melihat bahwa harus ada sepakat. Oh, ini visinya Tuhan untuk kami. Ini hatinya Tuhan untuk kami. Kami harus lakukan ini. Kami kenapa dapat ini? Kami harus sepakat. Oh iya, ini nilai-nilai yang kami sepakati untuk mencapai tujuan itu. Nah, karena pernikahan itu bukan sekedar oh ya aku suka kamu, kita jadian. Tapi ini lebih dari itu. Tuhan juga merefleksikan pernikahan itu melalui sebuah bentuk kata covenant, perjanjian. Ya, bukan kontrak. Ya, suka sama suka, jalan enggak. Tapi ada perjanjian yang diikat dengan kasih Tuhan. Ya. Nah, kebanyakan pernikahan itu diikat dengan kasih yang eros, kasih yang transaksi yang manusia. Oh, kamu kasih aku ini, aku juga kasih kamu itu. Mau baik, aku baik. Mau belanja lancar, ya gua layani terus gitu ya. Nggak lancar, stop layanan gitu ya. Nah, itu karena kasih yang mengikat mereka bukan kasih Tuhan, bukan kasih yang kekal, kasih manusia. Kasih manusia terbatas. Kau sakiti hati ini satu kali, masih kumaafkan. Udah lebih dari, wah itu bahaya. 2 kali baik. 3 kali Baik putus ya. Sementara kita ngasih terus menerus ya. Nah, sedangkan kita ini perjanjian kita di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Bukan kontrak. Kalau kontrak kan bisa batal. Kalau kamu nggak menggenapi ini, Pasal 1, pasal 2. Nah, itu konsep yang harus dilihat. Bahkan Tuhan merefleksikan hubungannya yang mengasihi manusia. Ya, dia bagaimana dia menciptakan, mengasihi manusia itu dengan kasih yang kekal. Bahkan kitab kita disebut kitab perjanjian. Bahkan Tuhan pun ya menggambarkan pernikahan itu sebagai ungkapan hubungan Tuhan dan manusia. Ya, dia menganggap kita sebagai mempelainya. Iya, benar. Ya kan? Dia menganggap kita sebagai kekasihnya. Makanya Allah itu terus mengampuni, mengasihi kita ya walau berdosa. Saya ini berdosa banyak, dikasih terus dan akhirnya kasih itu memulihkan saya ya. Kasih yang memulihkan ya Bang. Akhirnya saya menyadari Tuhan baik, luar biasa pengampunannya. Betul, saya datang kepada Tuhan. Begitu juga jadinya pasangan ya kita terus mengasihi otomatis tuh ya, perlahan tapi pasti ya. Akhirnya saling mengasihi itu menjadi gaya hidup karena kita mengalami itu dari Tuhan gitu ya. Dan yang paling penting dari kasihnya Tuhan itu kita bisa melihat bahwa dikatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita baik maut baik hal apapun di dunia ini memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi dengan kasihnya Tuhan yang seperti itu harus pertama kali harus saya alami terlebih dahulu sebagai seorang pribadi yang mengalami kasih Tuhan yang kekal itu, sehingga saya bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Makanya ada lagunya kan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, bukan kasih Leo, bukan kasih Dewi yang ada batasnya. Iya. Nah, sehingga dalam pernikahan itu menjadi pernikahan yang kekal, yang bahagia. Karena konten kasihnya itu beda. Iya. Ya, yang disalurkan beda. Gitu. Jadi bukan bertahan lagi ya, tapi bisa dinikmati pernikahan. Wow. Itu paling penting ya. Jangan mempertahankan pernikahan. Naik level kita saya, semoga naik level yang menikmati ya. Kalau begitu sedikit bisa kami rangkum gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi berarti termasuk tadi apa tantangan, kenapa tidak bertahan, kalaupun bertahan tidak bahagia, menderita dan sebagainya itu yaitu disebabkan oleh manusia atau laki-laki baik perempuan tadi itu tidak mengalami Tuhan lebih dahulu, tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hidup terhubung dengan Tuhan, terus dia tidak
memahami tujuan pernikahan yang dari Tuhan. Tidak, setelah menikah tidak membawa pernikahan bersama Tuhan. Jadi basicnya adalah pernikahan itu tanpa Tuhan. Jadi yang ada adalah pernikahan dengan nilai-nilai baru gitu ya, nilai-nilai dunia. Nah sementara nilai-nilai dunia tadi sifatnya kan ego ya, lebih ke ego, sehingga apa yang tidak dia dapatkan itu akan berakibat kepada sesuatu yang akibatnya tidak baik, bahkan bisa fatal ya karena tidak dipenuhi. Jadi saya melihat dari penjelasan Abang tadi ini bahwa dasarnya itu ya, dasarnya orang menikah itu harus paham, yaitu itu adalah kehendak Allah, kehendak Allah bagi manusia ya Bang ya. Bahkan dari situ Allah merepresentasikan hubungannya kepada manusia itu ya lewat pernikahan, begitu ya Bang ya. Wah luar biasa ya, kita jadi makin penuh nih gitu. Oh iya ya, pernikahan saya itu krep gitu ya. Wow. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir Bang. Iya kan? Karena kan banyak nih Bang para narasumber, pembicara hebat, terkenal gitu ya. Ya kami sih sudah melihat sendiri sih, karena kami dimentorin oleh Abang dan Kakak. Kami mengikuti teladannya, kami membaca jurnal-jurnalnya ya. Kami sih melihat, yakin sih, tapi pertanyaannya juga saya tetap tanyakan supaya kan para pendengar juga tahu gitu ya, bahwa karena fakta banyak pembicara hebat-hebat segala macam jago ngomongnya gitu kan, teorinya pun sama konsepnya gitu kan, tapi hasilnya enggak seperti itu. Nah pertanyaannya adalah apakah pernikahan Abang dan Kakak itu sendiri sudah bahagia kan gitu, atau berkualitas kan? Dan sudahkah berjalan sesuai kehendak Tuhan gitu ya. Nah gimana Abang dan Kakak menjawabnya? Dan kalau saya boleh tambahkan, bukan hanya tentang pasangan tapi kepada anak, karena banyak saya lihat kan para pembicara hebat ya sepertinya hebat, tapi akhirnya ada yang katanya anak terhilang gitu ya, tidak kurang perhatian dan sebagainya. Gimana ya Abang dan? Nah untuk pertanyaan ini yang jawab biar saling memvalidasi ya. Nah, istriku dulu. Siapa ya? Gimana ya, berat ini kayaknya. Iya, kalau pertanyaan ini kan dibilang apakah sudah berbahagia ya, sudah bahagia belum, sudah sesuai belum. Nah, mengingat kembali pernikahan itu kan proses ya kan, proses seumur hidup. Sedangkan kalau ditanya sudah bahagia, itu seperti hasil gitu ya, hasilnya. Nah, di sini saya bisa menjawab dengan kata saya menikmati. Saya menikmati pernikahan saya, pernikahan kami, ya. Itu yang bisa memberikan jawaban lebih tepatnya ya. Saya menikmati, kenapa? Karena saya tahu saat saya fokus sama Tuhan, bukan kepada suami ya, bukan kepada anak-anak. Ini bukan berarti saya nggak sayang suami atau anak-anak ya. Tapi waktu saya fokusnya sama Tuhan, saya jadi tahu cara mengasihi yang lebih dari yang saya bisa gitu. Mengasihi suami dengan kasihnya Tuhan, mengasihi anak-anak dengan kasihnya Tuhan. Jadi benar-benar menikmati tanpa ekspektasi ya kan. Kalau kita mengasihi dengan cara sendiri, akhirnya kayak suami tadi bilang ya, suami saya bilang bukan dengan kasihnya Leo, bukan dengan yang kasihnya Dewi, karena itu akan terjebak pada ekspektasi yang akhirnya membuat kita nggak bahagia, membuat kita nggak menikmati. Nah itu makanya proses pernikahan ini yang seumur hidup, ya saya menikmati proses ini dan percaya ini adalah proses mentransformasi hidupku, hidup suami untuk semakin serupa dengan Kristus tadi ya. Proses mentransformasi itu. Jadi ya benar-benar harus berjalan sama Yesus, sama Tuhan gitu. Itu sebagai kuncinya. sumber. Iya. Proses berjalan sama Tuhan itu. Ya, menikmati kehadiran Tuhan dalam pernikahan. Gimana? Ya, kalau aku ditanya bahagia atau enggak, ya tentu bahagia karena kebahagiaan yang sejati adalah Yesus itu udah ada sama saya. Kalau Yesus nggak jadi sumber yang membahagiakan saya, yang pencipta saya, yang kekal itu nggak bisa membahagiakan saya, apalagi istri saya Yang manusia biasa. yang manusia biasa, apalagi
harta benda saya yang benda mati. Ya, kalau Yesus nggak bisa bahagiakan kamu, nggak bisa memuaskan kamu, kamu nggak akan menerima kepuasan yang sejati itu di luar Dia. Nah, jadi kalau ditanya sudahkah bahagia dengan pernikahan, ya saya tentu saja sudah dong, karena saya dan akan terus menikmatinya seperti istri saya gitu. Karena kebahagiaan saya sudah tahu sumbernya itu Tuhan, bukan istri saya. Tapi justru melalui kehidupan yang menyatu sebagai pria dan wanitanya Tuhan itu, kami bisa menikmati, merayakan kebahagiaan kami nyatu dengan Tuhan itu bersama-sama. Dijiwantakan melalui pernikahan kami. Nah, akhirnya kita bisa melihat, merasakan surga di dalam rumah tangga. Ya, walaupun rumah tangga kami atau sekalipun gugup atau meskipun tidak sesuai, tidak kondusif, maksudnya rumahnya, mobilnya, situasinya, tapi tidak terpengaruh karena sudah ada surga di dalam rumah tangga kami. Di surga di pertama di dalam hidup saya terlebih dahulu. Ya, makanya kan ada lagunya kan, Yesus di dalam rumahku, ya kan, senang-senanglah. Ya kan? Itu karena kehadiran Yesus itu adalah surga itu sendiri. Ya kan? Tapi kalau nggak ada Yesus, wah rumah tangga kita tuh kayak neraka. Maupun rumahnya berlapis emas, mobilnya Lamborghini, kelakuannya gunung gini nanti kan, repot. Belum tentu gitu Belum ya. tentu. Nah, Oke. jadi yang paling penting memastikan itu. Bagi kami tuh, wah Yesus benar nggak sudah ada di dalam hidupku, dalam hubunganku, dalam rumah tanggaku. Nah itu pasti kita bisa menyimpulkan dampaknya, buahnya adalah kebahagiaan itu. Wonderful ya. Wow. Jadi kebahagiaan tuh bukan dicari-cari gitu ya, apalagi dicari dari istri. Istri cari dari suami, ya akhirnya kecewa ya. Kok gue nggak bahagia? Gara-gara lu ini nggak gini sih, nggak gini. Jadi kebahagiaan itu sudah ada karena menyadari ada Kristus, ada Tuhan di dalamku gitu ya. Sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan tadi terbagi ya Bang, terpancar keluar dengan sendirinya ya. Wow. Jadi nggak usah cari-cari kebahagiaan di luar sana ya. Cari kebahagiaan itu, kebahagiaan di dalam keluarga itu di dalam Tuhan. Dahsyat sekali. Aduh, kami sangat diberkati banget nih dari Bang Leo dan Kak Dewi ya, dari apa yang mereka dengar dari Tuhan yang dialami ya. Dan kami juga percaya para pendengar sangat juga akan diberkati. Wow, dahsyat. Demikianlah keluarga Indonesia yang dapat kami bagikan lewat channel ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita bawa dan renungkan dalam keluarga kita. Apakah kita sudah memiliki hubungan yang dekat, intim, jalan sama Tuhan, sehingga keluarga kita ada Yesus dalam keluarga kita, sehingga kita mengalami kebahagiaan, kepenuhan, harapan, iman, pertumbuhan, makin hari makin serupa dengan Kristus yang menciptakan, menyelamatkan dan ingin membawa kita untuk hidup sempurna seperti Kristus. Demikian ya Bang ya Kak ya. Wow, oke, thank you. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wonderful. Tuhan memberkati.